Hai, oke, kita mau lanjutin pembahasan part 2 untuk kisi-kisi TO kimia TO2 ya. Kemarin tuh ada yang kelewatan ya di sini ya, ternyata ini belum ya. Jadi kita lanjutin dulu aja di sini ya untuk nomor 3 ini. Ya sudah sih sebenarnya, ini kan ada KMNO4 dapat mengoksidasi H2S, ya kan? Sorry. Dan hasil reaksinya adalah Mn2 plus dan SO42 min. Nah, terus pokoknya kita startin dulu. Nah, ini tuh mending dibikin ion aja ya biar nggak pusing. Jadinya kan K plus dan MnO4 min. Kalau yang ini H2S itu kan 2H plus dan S2 min. Ya sudah sih sebenarnya tinggal disetarain aja reaksinya ya. Kita tulis di sini aja biar nggak pusing ya. Sebentar. Nah, ini. Jadi kita kan pakai yang sudah diurut tadi, MnO4 min ya sama S2 min. Biar nggak pusing ya. MnO4 min ditambah S2 min. Oh, nggak usah deng, nggak usah pakai itunya sekarang karena kan yang ditanyain gini, dalam reaksi setiap 3 mol H2S, berarti hanya ngomongin S-nya saja ya. Kita hanya ngomongin S-nya saja, H2S kan S tuh, maksudnya yang berubah bilox. Dan elektron, jadi kita nggak usah pakai MnO4-nya sama sekali gitu. Kita pakai setengah reaksi aja, kita setarain aja yang bagian H2S dengan SO42 min. Ya, H2S menjadi SO42 min. Kita pakai setengah reaksi aja karena yang dibicarakan di sini hanya S saja dan elektron. Nah, kalau setengah reaksi ini kan posisinya dia sudah kepisah ya. Di part 1 kemarin aku udah kasih tahu kalau step pertamanya kan sebenarnya identifikasi atom yang berubah bilox ya. Terus reaksi dipisah jadi dua. Nah, setelah dipisah jadi dua tuh hasilnya ini. Sebenarnya sama yang MnO4 min menjadi Mn2 plus. Tapi kan ini kita hanya bicarain satu aja, yang H2S saja, yang ada S-nya aja. Karena yang diketahui yang ada S-nya molnya dan elektron gitu. Jadi nggak perlu yang Mn gitu. Jadi gini aja. Nah, mulai dari step 3 ini H2S menjadi SO42 min. Kita start dulu atom S-nya kan udah sama tuh. Nah, kalau sudah, habis itu kita tambahin H2O untuk menyertakan O-nya. Di sebelah kanan ada 4O, di sebelah kiri tidak ada O. Berarti ya udah kita tambahin 4H2O dong di kiri supaya jumlah O-nya sama gitu kan. Gitu. Menjadi SO4 2 min. Kalau udah nambahin H plus biar sama H-nya ini kan hanya 6 ya. 8 10 deng. H-nya 10. Berarti apa namanya? Di sebelah kanan ditambahin 8H plus gitu. Ditambah SO4 2 min. Terus kita selisih muatannya ya. Kita cari selisih muatannya. Ini kan 0, 0. Berarti totalnya 0. Yang sebelah kanan juga ini 8 sama min 2. Berarti kan 6. Berarti selisihnya 6 ya. Nah, kalau sudah, ya sudah sih sebenarnya tinggal ditambahin 6 elektron di sisi yang lebih banyak karena elektron itu muatannya negatif. Jadi elektron ditambahkan di sisi yang lebih positif muatannya. Jadi di kanan ya, karena yang kiri kan 0, yang kanan 6, berarti lebih positif yang sebelah kanan. Gitu. Jadi kita tambahin 6 elektron di kanan gitu. 8H plus ya. Nah, terus ini kan molnya 3 mol. Yang ditandain kan elektronnya, tinggal banding ke sini. Jadinya kan uh, 3 kali 6 berapa sih? 18 loh, harusnya 18 sih. Oh, ini ada yang salah nih. Oh, ini 10 ding, tadi kok 8 sih? 10 ya. Gue kayaknya bilangnya 10 deh. 10 ini ya, berarti kalau itu 10, berarti ini kan 10. Berarti ini 8, berarti selisihnya 8. Ngantuknya. Berarti ini 8 elektron ya. Nah, kalau itu 8 elektron, berarti kalau satu koefisiennya itu 3 mol, berarti kalau 8 elektron adalah 8 kali 3, 24 mol. Gitu jawabannya adalah yang E. Gitu. Oke, itu aja gampang ya. Itu untuk nomor yang ini. Terus yang berikutnya dulu. Yang berikutnya itu yang ini. Ups. Nah, yang ini gampang sekali nih kayaknya. Larutan ion logam sebanyak sekian bereaksi sempurna dengan ini menghasilkan itu gas CO2 bila bilangan oksidasi ion logam mula-mula plus 3. Oh, berarti gini aja. L3 plus ya kan dia bilangnya mula-mula muatannya plus 3 ditambah sama H2. Nah, ini tuh aku tuh nggak suka kalau bentuknya nggak ion, jadi mending ini dipecah dulu aja ya. H2C2O4 kan jadi 2H plus tambah C2O4 2 min. Jangan lupa ini dihafalin ya, ini kan memang hafalan ion yang kemarin aku kasih di part 1. Itu namanya oksalat. Jadi mending kita pakai ionnya aja yang oksalatnya itu C2O4 2 min, kan lebih mudah gitu. Menjadi uh, menjadi L yang nggak tahu bilangan oksidasinya berapa gitu kan, ditambah sama CO2. Nah, terus gini ya,
Pertama ini kan harus disetarain dulu jumlah C-nya. Karena kan yang berubah bilox jelas L sama C kan. Biasanya H, O, 1A, 2A diabaikan. Berarti ini O kan diabaikan dulu. Berarti kan sisanya C sama L. Berarti kan pas satunya reduksi, satunya oksidasi. Nah ini disetarain dulu. Ini berarti harus dikali 2 ya. Dan ini kan habis itu kita cari total biloxnya. O4 kan 8. 8 kurangi 2 kan jadinya 6. Ini kalau ada koefisiennya harus dikali ke semua atomnya. Berarti kan 2C ditambah 4O sama dengan muatannya pun kalau ada juga dikali. Tapi ini kan muatannya 0. 2 kali 0 itu adalah 0. Berarti 2C min 8 karena O kan min 2 ya. Jangan lupa ya. 2C sama dengan 8. Berarti ini 8. Total bilox ya. Jadi jangan dibagi 2 ini. Kalau di tempatku bahasanya namanya elektron. Total bilox itu namanya elektron. Kalau di gue tapi sama aja. Nah, berarti kan ini apa ini? Mengalami apa? Mengalami reduksi 2 elektron. Oksidasi gimana sih? Mengalami oksidasi 2 elektron. Nah, terus untuk L-nya kan kita nggak tahu ya. Gitu. Jadinya ya udah diamin dulu aja. Nah, sekarang gini, dia kan di sini bisa dicari molnya ya. Ini kan molnya berarti 0, kan kalau mol itu rumusnya M kali V. Berarti adalah 0,2 dikali liter, tak bikin liter aja ya, jadinya 0,05 liter. Hasilnya adalah 0,01 ya, mol gitu. Nah, terus ini CO2 nya juga bisa dicari molnya ya, karena dia STP kan berarti mol sama dengan V dibagi 22,4 ya. Ya udah tinggal dimasukin aja, berarti mol sama dengan 0,448 dibagi 22,4 berapa tuh? Berarti 0,02 ya gitu. Nah terus ya sudah, ini kan mol ya, jangan lupa perbandingan mol itu sama kayak perbandingan koefisien. Perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Nah sementara kalau kalian lihat ya di sini tadi ya, kita kan sudah punya itu L3 plus ditambah C2O42 min menjadi L berapa plus nggak tahu ditambah sama 2CO2. Ini kan diketahui molnya tadi yang kita hitung barusan. Ini L-nya kan 0,01, ini 0,02. Nah, ini kan 1 banding 2 ya. 1 banding 2. Berarti kan kalau ini koefisiennya 2, ini kan posisinya belum disetarain tuh. Tapi kalau pas perbandingan mol ini, dia posisinya sudah setara. Berarti nanti koefisien setaranya adalah 2 berbanding 1. Nah, berarti ini udah benar koefisiennya. Karena perbandingan molnya 2 banding 1. Berarti nanti koefisien ini 2 banding 1. Sementara kan ini udah 2 banding 1 toh. Artinya reaksinya sebenarnya udah setara. Ya kan? Reaksinya sebenarnya udah setara. Nah, sekarang kita lihat nih. Kita lihat. Kalau gini pakai logika aja ya. Kita lihat nih. Berarti kan gini. Kita lihat koefisiennya. Koefisiennya yang L kan 1. Kemudian habis itu yang ini apa namanya? Sorry sebentar, bukan gitu. Yang L kan ini kan tidak ada perubahan koefisien kan. Maksudnya kan awalnya 1, akhirnya juga tetap 1. Sementara si C2O4 ke 2CO2 itu kan oksidasinya adalah 2 elektron. Tapi dia pas di akhir juga tidak dikali apa-apa. Maksudnya koefisiennya tetap 1 dan 2, tetap 1 dan 2 gitu. Jadi harusnya ya reduksi sama oksidasinya itu adalah jumlah elektronnya sama. Karena kalau misalnya ini oksidasi 2 elektron, terus misalnya ya ini reduksi 4 elektron, nanti harusnya yang ini dikali 2. Jadinya ini 2 sama ini 4 gitu. Tapi kan kenyataannya tidak ada koefisien yang berubah. Karena nggak ada koefisien yang berubah, harusnya kan KPK-nya sama. Ya, KPK-nya sama dengan reduksi dan oksidasinya. Kalau yang misalnya L-nya ini adalah reduksinya 1 elektron, berarti kan nanti ini kan KPK-nya berarti 2 tuh. Berarti nanti ini harus dikali 2 dong. Menghasilkan ini koefisiennya 2, ini 2. Tapi kan kenyataan tidak. Koefisiennya tetap 1. Tidak ada perubahan kan. Nah, artinya karena nggak ada perubahan koefisien, harusnya KPK-nya itu sama dengan reduksi atau oksidasinya. Dan oksidasinya. Berarti KPK-nya adalah, ya karena oksidasinya 2, berarti KPK-nya adalah 2 elektron gitu. Nah, berarti kalau KPK-nya 2 elektron, ya, ini kan oksidasi 2. Biar KPK-nya 2 dan L-nya tidak mengalami perubahan koefisien, berarti ini reduksinya harus reduksi berapa? Ya nggak mungkin reduksi 1. Kalau ini reduksi 1, nanti ini harus dikali 2, biar 2.
Padahal kan ini tidak, koefisiennya tetap 1. Artinya dia harusnya reduksi 2 elektron supaya KPK-nya 2 dan ini tetap tidak harus dikali berapapun si reduksi dan oksidasinya gitu. Nah, artinya kalau dia reduksi 2, si L3 plus ini kalau mengalami reduksi 2 ya, berarti kan harusnya akhirnya L plus ya, karena tadi harus reduksi 2 elektron. Turun 2 dong biloxnya, berarti jawabannya B. Kayak gitu. Kayak gitu ya, itu pakai logika. Nah, kalau saya ini tak cek dulu record ya sih, record. Itu kalau reduksi 2 elektron. Kalau cara logika ya. Itu bisa lebih cepat kalau udah terbiasa gitu. Nah, tapi ada cara lainnya, ada cara lainnya nggak sih? Ada cara lainnya nggak sih? Ada. Ya, cara lainnya itu begini, tapi ini harus dikecilin dulu dong berarti. Bentar ya. Kecilin dulu, hub. Nah, cara lainnya tuh begini, aduh. Oh, salah gue. Nah, cara lainnya tuh begini. Cara keduanya itu, adalah gini. Kita pakai setengah reaksi aja. Ini kan tadi kita punya L3+, kan mengalami reduksi tadi, karena kan C-nya oksidasi ya. Ditambah sekian elektron ya, jadinya adalah L berapa plus gitu. Nah, kemudian gini, yang C2O42- ya, itu kan juga mengalami reduksi ya. Jadi CO2 disetarain dulu atom C-nya, 2CO2 begini. Nah, sementara kan tadi kita udah tahu molnya. Ini molnya adalah CO2-nya tadi molnya 0,02 ya. Nah, kita setarain dulu reaksinya pakai setengah reaksi. Ya, pakai setengah reaksi. Kalau ini kan nggak ada oksigennya. Kalau nggak ada oksigennya, itu kalau disetarain pakai setengah reaksi, nanti dia maksudnya nggak akan ada perubahan sampai step akhir. Karena kan step 3 untuk penyetaraan setengah reaksi itu adalah tambahkan H2O untuk nyetain O. Ini kan nggak ada O-nya. Berarti kita nggak perlu nambahin H2O. Terus step 4 itu kan nambahin H plus untuk menyetarakan H. Nah kan nggak ada H-nya di sini. Jadi kan tinggal nambahin elektron, tapi kita nggak tahu biloxnya ini berapa dan berapa. Jadinya kita nggak bisa nyari elektronnya. Jadi yang atas jamin dulu aja. Kalau yang bawah juga kalau lihat O-nya sama, ini kan O-nya 4, ini O-nya juga 4 ya. Ingat, ini kita pakai metode setengah reaksi. Nah, jadi O-nya juga udah sama, jadi kita nggak usah nambahin H2O. Dan di kanan kiri juga nggak ada H+, jadi kita nggak usah nambahin H+, artinya kita langsung ke step ke berapa, 7 atau 7 ya. Langsung aja kita lihat muatannya. Ini kan muatannya -2 yang kiri, yang kanan muatannya adalah 0 gitu. Yang kanan muatannya adalah 0. Berarti selisihnya kan 2 elektron tuh. Ya, tambahin 2 elektron di sisi yang lebih positif. Berarti di sebelah kanan, ya. Berarti jadinya C2O42- menjadi 2CO2 ditambah 2 elektron. Nah, terus kalau sudah, tadi kan kita sudah tahu molnya CO2 kan 0,02 mol ya. 0,02 mol. Nah, kalau sudah, kita bandingin ke elektronnya. Kalau 2 koefisiennya itu 0,02, berarti kalau 2 elektron juga 0,02. Kemudian, elektron yang ada di sini harusnya itu molnya sama kayak yang ada di sini. Karena kita itu sama-sama 2 elektron, maksudnya itu sama-sama elektron gitu. Kalau sama-sama elektron dan dipindah dari atau sama-sama zatnya, misalnya ini CO2, ini juga ada CO2 di sini misalnya. Kalau zatnya sama tapi beda reaksi, walaupun koefisiennya beda, nanti molnya tetap sama. Itu namanya reaksi bertingkat. Ada 2 reaksi berbeda, tapi kita mindah molnya dari sini ke sana, asalkan zatnya sama gitu. Ini kan sama-sama elektron. Berarti ini juga 0,02 mol gitu. Nah, padahal kan kita sudah tahu sebenarnya molnya L3+ tadi berapa? 0,01 kan? 0,01. Nah, berarti harusnya ini kan koefisiennya 1 ya. Ini kan koefisiennya nggak tahu. Padahal kan ini kalau dibandingin ke sana, ini 0,1, ini 0,02. Berarti harusnya perbandingan koefisiennya berapa banding berapa? Ya harusnya 1/2 toh. 1/2 di atasnya aja ya. Perbandingan koefisiennya 1/2. Nah, kalau ini koefisiennya 1, harusnya ini koefisiennya berapa biar 1/2? Ya 2. Akhirnya kita bisa nemu bahwa si elektronnya itu adalah 2 elektron. Artinya kalau dia 2 elektron, berarti dari +3 akan berubah jadi +1. Itu cara keduanya kalau pakai setengah reaksi gitu ya. Gitu. Berarti jawabannya kan +1 udah.
Yang nomor 13 ya, ini sama caranya ya, dan karena dia panjang dan waktuku nggak terlalu banyak, jadi kayaknya gue mau skip aja deh, gitu, mau skip aja, atau nggak skip ya, ya udah nggak skip nggak apa-apa. Nih, jujur males ya yang soal yang begini tuh ya, ini tak tulis dulu reaksinya, menjadi SO4 2 min. Ya betul, gigi itu lagi sakit, gigi geraham belakang, itu nggak tahu tiba-tiba tumbuh-tumbuh lagi ya, random. Bisa kemarin udah terus berhenti belum selesai, terus tumbuh lagi, maksudnya naik lagi giginya ke atas gitu. Sebenarnya dia tuh agak miring tapi nggak terlalu yang harus sampai dicabut loh. Ya semua dokter ngomongnya harus dicabut, ya nggak semua, maksudnya beberapa dokter ngomongnya harus dicabut, tapi gue nggak mau kalau nggak necessary banget gitu kan. Terus ya udah nggak usah, soalnya kayak cabut gigi geraham tuh nggak enak, nggak mau gue, dan aku nggak punya waktu buat recovery gitu. Jadi ya sudah, ini kan ada L5+, habis itu diminta jadi L berapa plus, sama ya, L5+ tambah berapa elektron, nggak tahu berapa, jadinya L berapa plus juga nggak tahu. Nah, kalau gini ya sama kayak tadi caranya, ini kan sudah tahu ada L-nya itu kan molnya bisa cari ya, ini kali ini ya. Ini coret aja, jadinya berapa tuh, 0,05 kali 2, 0,1 ya. Ini molnya 0,1 mol, milimol. Kenapa milimol? Karena dia mililiter. Terus habis itu si larutan ini apa ini? Ini SO2 nggak sih kayaknya ya? Harusnya ini SO2. Anggap aja SO2 ya. Berarti ini 4 kali 0,025. Berarti 0,1 ya. Ini 0,1. Nah, kita bandingin dulu. Kalau ini 0,1, berarti ini 0,2 atau elektronnya. Terus kita pindah ke reaksinya L. Berarti ini juga 0,2. Ingat tadi kalau mau pindah reaksi, molnya tetap walaupun koefisiennya beda. Terus kita tinggal lihat perbandingannya aja. Ini kan 0,1, ini 0,2. Berarti 1 banding 2 toh. Berarti kalau ini koefisiennya 1, harusnya ini koefisiennya 2. Nah, berarti kalau itu 2 elektron ya, berarti dia L5+ ditambah 2 elektron menjadi L3+ gitu. Jawabannya adalah +3. Kayaknya lebih enak pakai setengah reaksi ya, lebih bisa di ngehin gitu ya. Metode setengah reaksi. Kalau metode yang Bilox ini tuh memang perlu pemahaman dalam tentang Bilox dulu baru bisa. Gitu, tapi ya sudahlah. Aku kasih dua-duanya aja. Tapi aku kayaknya untuk ngajarin ini lebih prefer ngajarin pakai metode setengah reaksi karena lebih mudah dipahami gitu. Udah gitu aja. Terus yang ini ya, yang ini juga sama, ini reaksinya kayaknya udah setara karena udah ada koefisiennya semua ya. Nah, terus gini, akhirnya diperoleh sekian. Oke, ini soal utul UGM ya, ingat banget gue. Ini soal utul UGM, ingat banget gue. Kita cari dulu aja mol yang diketahui. Ini kan molnya diketahui ya, dalam kondisi STP punyanya Cl2. Dicari dulu aja, mol itu kan volume dibagi 22,4 kalau dia STP ya. Berarti berapa tuh? 0,448 dibagi sama 22,4. Oh, pantesan dari tadi ini. Bentar. Ini berarti 0,02 ya. Itu punyanya Cl2. Cl2 kan di sini ya. Jadi kita bandingin dulu. 2 MnO4 min, harus nulis semuanya ini. 10 Cl min ditambah 16 H plus menjadi 2 Mn2 plus ditambah 5 Cl2 ditambah 8H2O. Ini kan molnya diketahui ya, 0,02. Berarti apa ya? Yang danain apa? CaCl2 ya. CaCl2 itu kan sebenarnya bisa dipecah ya, jadi jadi Ca2 plus dan 2 Cl min. Jadi maksudnya kita tuh bisa mencari CaCl2 dengan mencari Cl min-nya dulu. Jadi ini dibandingin aja ke situ. Kalau 5 0,02, berarti kalau 10 0,04. Kenapa kita nyari Cl min? Ya karena di sini juga ada Cl min gitu loh. Terus 0,04-nya bandingin, maksudnya pindah ke sini ya. Ingat kalau mau pindah reaksi, walau koefisiennya beda, nanti molnya tetap sama, 0,04 juga. Sorry, kalau udah baru dibandingin ke CaCl2-nya. Kalau 2 Cl min itu adalah 0,04, berarti kalau 1 CaCl2 0,02 pakai perbandingan koefisien. Nah, padahal ditanyakan konsentrasi ya. Ya udah, ini kan molaritas, yang ditanyakan volume tapi dari konsentrasi molaritas ya. Molaritas itu kan mol per V. Molaritasnya diketahui tadi 0,2. Molnya itu kan 0,02, volumenya nggak tahu. Pindah sana berarti volumenya adalah 0,1 liter alias 100 mili. Kenapa liter? Karena ini adalah mol. Kalau mol pasangannya sama liter, kalau milimol sama mililiter. Jawabannya C. Gitu. Terus kalau sudah, yang berikutnya ya. Nah, kalau yang ini tuh termasuk reaksi namanya reaksi molekuler.
Jujur gue nggak suka. Tapi kan gini, lihat nih, ini kan yang ditanyain hanya KMNO4 sama CO2. Berarti hanya melibatkan Mn sama C kan untuk yang berubah bilox ya. Berarti sebenarnya yang nggak penting ini nggak usah ditulis ya. Langsung aja kalian pakai yang penting-penting aja, ini, sama itu. Dan aku lebih suka diionin. KMNO4 kan jadi K+ dan MnO4-. Jadi sama aja kayak apa namanya? Sama aja kayak MnO4-. MnO4 juga Mn2+ ditambah SO4 2- karena kan SO4 memang hafalnya 2-. Nah, terus ini juga tadi jadi 2H+ dan C2O4 2-. Soalnya kalau reaksi yang tidak ada ionnya itu akan lebih susah nyetarainnya, lebih bingung gitu loh. Jadi kita modifikasi aja reaksinya ya, kita pakai ionnya aja. MnO4- ditambah ini, tadi kan jadi ini C2O4 2-. Hasilnya ini betul kan tuh nggak bisa lihat kursorku ya. Tapi aku ngomongin ini sambil nunjuk gitu. Maaf. Sama CO2 ya. Nah, terus tinggal disetarkan seperti biasa. Step 1, identifikasi siapa yang berubah bilox. Sudah jelas Mn sama C. Step 2, setarakan atom yang berubah bilox. Mn-nya sudah sama, 1-1, tapi C-nya di kiri 2, C-nya di kanan 1, berarti harus dikali 2. Kalau udah cari total bilox, atau kalau aku nyebutnya elektron, langsung diawang aja. MnO4-, O4 kan berarti -8, kurangi 1, berarti 7. O4-nya 8, tapi kurangi 2, jadi 6. Yang ini 2, yang ini kalau ada koefisien harus dikali semua ya. Berarti jadinya 8. Nah, kalau sudah ini ke sini itu kan mengalami reduksi 5 elektron. Ini ke situ itu adalah oksidasi berapa? 2 elektron. Berarti KPK-nya 10 ya. Berarti ini harus dikali 2, ini harus dikali 5. Ya sudah, kita kali aja. Berarti ini jadinya 2 MnO4- ditambah 5 C2O4 2- menjadi 2 Mn2+ ditambah 10 CO2. Nah, kalau sudah begini ya, terus apa? Oh, diketahui molnya tadi ya, 0,01 mol KMNO4. Berarti kan sama aja ya kalau KMNO4-nya apa namanya, merah aja kali ya. Ini 0, berapa? 1 mol. Berarti MnO4-nya juga 0,1 mol dong. Berarti ini 0,1 mol ya. Berarti yang ditanyain kan CO2. Berarti kalau 2 itu 0,1, kalau 10 kan kali 5 ya, 0,5 mol. Karena yang tanya STP berarti V sama dengan mol kali 22,4. Berarti 0,5 dikali 22,4 berarti 11,2. C jawabannya. Ya, itu gampang sekali tuh, nggak ada susah-susahnya sama sekali. Ya, sini aja. Nah, kalau sudah kita yang volta sekarang, banyak juga ya. Pernyataan berikut yang benar jika diketahui nolnya Zn adalah negatif 0,76 volt. Oke. Oke. Dari yang B dulu aja ya, soalnya yang aku jadi bingung sendiri. Bentar. Yang B dulu aja. Ion H+ lebih mudah direduksi daripada Zn2+. Apakah benar? Ya, tergantung. H+ itu adalah itu E0-nya adalah 0 volt. Dia dihafalin itu ya. Berarti H+ kan lebih kanan karena dia 0, sementara kalau Zn itu adalah negatif 0,76. Berarti H+ lebih mudah direduksi. Berarti jawabannya B. Kalau yang A tuh gue bingung karena gini loh. Spontan nggak spontan itu kan gini, harus berupa reaksi utuh. Ini kan cuma setengah reaksi, cuma Zn doang. Harusnya ada Zn sama siapa, Zn sama H+ kayak atau sama apa gitu. Ini tuh harus dalam reaksi utuh harusnya. Ini cuma setengah reaksi doang. Zn mempunyai kecenderungan yang besar untuk larut sebagai ion Zn2+. Ya, itu tergantung. Sorry, tadi ini benar kenapa yang H+ yang B itu kan yang lebih kanan, H+ kan lebih kanan. Yang lebih kanan itu lebih mudah mengalami reduksi, yang lebih kiri akan lebih mudah untuk mengalami oksidasi gitu. Makanya B benar. Kalau yang C itu belum tentu, tergantung siapa, terhadap siapa gitu loh. Terhadap H+ kah, terhadap AU kah, terhadap apakah? Ya ini juga, ini terhadap siapa gitu. Nah, kalau ini benar nih, maksudnya bisa dikerjain karena ada perbandingannya. H2 merupakan reduktor yang lebih kuat daripada Zn. Reduktor itu kan mengalami oksidasi. Nah, salah dong, karena kan H+ itu H2 itu hubungannya sama H+ ya. H+ itu jadi H2 kalau direduksi.
Nah, H2 itu kan berarti hubungannya sama H+, kan lebih kanan tuh. Kalau lebih kanan kan harusnya mengalami reduksi alias oksidator. Kalau lebih kiri itu baru reduktor. Gitu ya. Nah, kalau yang D mungkin bisa dianggap benar kalau misalnya dia reduktor ya. Tapi ya tergantung tetepan harus terhadap siapanya dulu. Yang nomor berapa ini? Yang nomor berikutnya, nomor 3. Ya, nomor 3 itu ya tinggal diurutin aja. Ya diurutin aja. Ini soal latihan gue yang kemarin ini loh. Apa bisa sama ya? Ya sudahlah. Apa namanya? Diurutin di garis bilangan dulu aja kalau begini ya. Paling kanan kan paling besar, berarti yang negatif 0,13 berarti PB ya. Kemudian diikuti SN, kemudian diikuti siapa namanya ini FE ya. Tuh, terakhir adalah ZN karena paling kecil. Pokoknya yang kanan itu harus mengalami reduksi, yang kiri harus mengalami oksidasi. Nah, kita lihat aja per reaksi. Untuk reaksi yang pertama ini, yang nomor 1, itu kan Fe2+ ditambah Zn menjadi Fe ditambah sama Zn2+. Kita lihat salah satu atomnya saja, ini Fe. Fe aja yang dilihat misalnya, kalau Zn juga boleh sama aja. Tapi kalau yang Fe ini kan dari 2+ menjadi 0 ya. Berarti dia mengalami reduksi. Berarti menurut ya dengan ini, menurut reaksi nomor 1 ini, Fe mengalami reduksi. Karena Fe mengalami reduksi berarti Fe lebih kanan daripada Zn, karena kan reduksi yang kanan. Dan ini kamu cocokin sama ini, sesuai tidak? Apakah Fe di kanannya Zn? Benar. Karena benar, berarti dia sesuai, berarti dia spontan. Itu cara ngerjainnya gitu. Yang nomor 2 juga ya, nomor 2 itu Pb mengalami reduksi ya. Karena dari 2+ ke 0, berarti menurut reaksi nomor 2, Pb itu lebih kanan daripada Fe. Karena ini bandingannya Fe ya di nomor 2 ya. Benar nggak Pb lebih kanan daripada Fe? Sesuai, berarti nomor 2 juga spontan. Nah, kalau satu benar, 2 benar kan 3 benar. Tinggal cek nomor 4. Ini nomor 4, Pb mengalami apa ini? Oksidasi ya, dari 0 menjadi +2. Berarti Pb lebih kiri daripada Zn menurut reaksi nomor 4. Nah, kita lihat nih, benar nggak Pb sama Zn lebih kiri? Pb salah, artinya dia tidak spontan. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Jawabannya A. Gitu. Nah, terus yang berikutnya, ini jam berapa sih? Jam segini, gue kapan istirahatnya? Ya, sudahlah. Ya, lanjutin lagi. Sebentar, sabar. Chargernya hilang 1%. Nah, terus kalau sudah, kita lanjutkan ya. Nomor 4, logam kadmium dimasukkan dalam larutan CuSO4. Oke. Kalau konteksnya logam kadmium itu kan berarti logikanya dia padat ya. Kalau kita ngomong logam ini itu biasanya kan padat berarti. Kalau sepotong logam kadmium harusnya gitu ngomongnya. Sepotong kan padat. Atau kaleng kadmium itu kan padat. Tapi kalau logam kadmium doang tuh sebenarnya agak ambigu, tapi lebih menjurus ke dia wujudnya padat. Nah, yang harus saya kasih tahu adalah logam kalau padat itu dia biasanya nggak punya muatan. Tidak punya muatan. Ini gue dapat dari Zenius tahun 2018 akhir. Kalau lama banget ya. Kalau logam itu dia wujudnya larutan, tapi Zenius itu memang bagus tau. Kalau ada yang bilang jelek berarti dia nggak bisa menyerap informasinya aja, itu udah banyak banget informasinya. Lebih banyak dari SMA bahkan. Kalau logam itu larutan berarti dia punya muatan positif, biasanya begitu. Punya muatan positif. Nah, kalau sudah begini, ya. Kalau dia kata-katanya logam kadmium, berarti kan kita punya CD. Logam kadmium yang dimaksud di sini itu adalah berarti CD. CD bukan CD2+, tapi CD. Nah, ini yang dimaksud ini adalah CD doang. Kemudian dimasukkan dalam larutan. Berarti kan harusnya kalau larutan logamnya punya muatan positif ya. Terbukti kalau CuSO4 dipecah jadi Cu2+ dan SO4 2-. Berarti yang dimaksud adalah logam Cu2+, karena yang diketahui enol Cu2+. Berarti yang kita punya zatnya itu adalah CD sebagai logam padat, artinya CD doang tidak punya muatan, dan larutan Cu yang mana Cu2+, karena kan kalau larutan logam punya muatan dan muatannya sudah tertera di sini.
Nah, terus kita harus ngelogika kalau ada CD tambah Cu2+, itu siapa yang akan mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi, tanpa memperhatikan E0-nya dulu. Ya, pokoknya tanpa memperhatikan E0 ya. Pokoknya ini kan muatannya lebih tinggi daripada yang ini kan 0 toh. Ini kan 2+. Logikanya kan yang muatannya lebih tinggi harusnya diturunin. Yang muatannya lebih rendah yaitu CD doang, tidak punya muatan 0 ya. Itu dioksidasi. Jadi harusnya CD itu yang mengalami oksidasi karena muatannya lebih rendah 0. Tapi yang Cu2+ mengalami reduksi karena muatannya lebih tinggi. Artinya si Cu akan mengalami reduksi, si CD akan mengalami oksidasi. Jadi CD2+ dan Cu. Jadi kita harus melogika ini hasilnya apa dengan cara tadi. Yang muatannya lebih tinggi akan mengalami reduksi, yang muatannya lebih rendah akan mengalami oksidasi gitu. Nah, setelah kita bisa melogika reaksinya, kita cek lagi ya. Tadi CD mengalami apa? Reduksi ya. Berarti CD lebih kanan menurut reaksi ini daripada Cu. Padahal menurut data E0-nya ya. Salah. Maaf. Kecepatan tadi gue ngomongnya berarti ini. Jadi mengalami apa ini? Jadi mengalami apa ini dari 0 ke +2? Mengalami oksidasi ya. Karena dia mengalami oksidasi, berarti si CD-nya lebih kiri, kan oksidasi kiri ya. Nah, karena begitu ya, padahal menurut data E0 ini ya, siapa yang lebih kanan? Si Cu kan positif, si CD kan negatif ya, berarti kan harusnya menurut data E0, si CD lebih kanan daripada si Cu lebih kanan daripada CD karena E0-nya positif, si E0-nya CD negatif gitu. Nah, berarti sesuai nggak sama data kita tadi? Maksudnya ini sesuai nggak sama data ini? Data E0 sesuai. Kalau sesuai berarti reaksinya terjadi dengan spontan. Dan dia spontan. Berarti nomor A ini salah karena dia bilangnya tidak terjadi reaksi antara CD dan Cu. Sebenarnya terjadi spontan. Nah, sekarang tinggal reaksinya apa? Kalau yang E salah karena yang terlibat dalam reduksi dan oksidasi hanya Cu dan CD, tidak ada SO4. Nah, sekarang gini, ini kan yang mengalami, kita kan udah punya reaksi tuh, ya. Kita tuh harus spesifik ya, siapa yang mereduksi siapa. CD itu kan mengalami oksidasi menjadi CD2+ ya. Kemudian Cu itu mengalami reduksi menjadi Cu2+ mengalami reduksi menjadi Cu. Nah, sekarang gini. Berarti benar nggak sih kalau CD mereduksi ion Cu2+? CD kan mengalami oksi, berarti dia reduktor ya. Terus yang mengalami reduksi kan Cu2+. Nah, berarti benar dong CD mereduksi, karena kalau CD mereduksi Cu2+ kan berarti yang mengalami reduksi Cu2+ dari kata-kata ini. Mereduksi berarti yang mengalami reduksi adalah yang belakang gitu. Berarti yang jawabannya adalah yang B. Kalau yang C salah, Cu mereduksi ion CD2+, artinya yang reduksi adalah, yang mengalami reduksi adalah CD2+. Berarti salah, karena kan yang mengalami reduksi harusnya Cu2+. Kalau yang D, ion Cu2+ mereduksi CD, artinya CD yang mengalami reduksi dari kalimat ini, yang mana salah, yang mengalami reduksi kan Cu2+. Gitu. Kalau dia bilangnya CD2+ mereduksi Cu juga salah, karena yang mengalami reduksi bukan Cu, tapi Cu2+. Dia harus spesifik gitu ya. Jadi di kiri ini adalah yang mengalami reduksi dan oksidasi, yang di kanan ini adalah yang merupakan hasil reduksi oksidasi. Gitu. Itu aja ya, jadi harus spesifik kalau volta itu. Siapa yang mengalami, siapa yang hasil gitu. Terus kalau A mereduksi B, berarti B yang mengalami reduksi. Kalau A direduksi oleh B, berarti A yang benar reduksi. Jadi bedakan me dengan di. Kalau mereduksi yang mengalami reduksi yang belakang. Kalau direduksi yang mengalami reduksi yang depan. Gitu. Oke, lanjut lagi ya, masih ada berapa? Banyak banget, padahal udah capek nih. Boleh nggak jadi 3 part aja? Boleh ya, jadi 3 part ya. Ini 1 nomor lagi deh, atau 2 nomor lagi deh. Loh, ini sama ini sama nggak sih kayak tadi? Oh, sama, ternyata sama. Ini sama nggak? Beda. Ini autolisis ya. Saya yang terakhir dulu kita lihat ya. Ini beda, ini beda.
Ini beda. Oke, tapi kayaknya ini dulu aja deh. Karena ini kan redox ya. Kita satuin aja yang redox ya. Nih. Lagi nih yang redox nih. Dia bilang nomor 8 ini ya, dalam suasana basa CL2 mengalami disproporsionasi menjadi CL min dan ClO3 min. Yang danain adalah ClO3 min terhadap CL2. Ya udah tinggal disetarain aja. Ya kan? Ini kan auto redox. Auto redox itu tidak perlu disetarain atomnya. Kamu udah tahu yang mengalami perubahan bilox adalah Cl karena Cl-nya yang mengalami auto redox. 1 jadi 2 atau 2 jadi 1. Ini kan 1 menjadi 2 Cl-nya. Nah, kalau sudah ya kalian langsung aja ke step 3, cari total biloxnya. Cl2 total biloxnya ya 0, Cl min ya min 1, ClO3 min ya plus 5 gitu. Berarti 0 ke min 1 itu mengalami reduksi 1 elektron. Kalau 0 ke 5 itu adalah oksidasi 5 elektron. Kalau sudah ya, ini kenapa bisa 5? Kan aku udah kajarin di part 1 ya, cari sendiri di part 1. Bagian redox bilox. Setelah coligative persis kok. Nah, kalau sudah berarti KPK-nya kan 5. Tapi gini, kalau auto redox itu untuk ini kan oh bisa pakai ini ya. Ini kan keren banget. Ini kan sendirian di kiri ya, ini kan berdua di kanan. Nah, yang sendirian ini dia jangan dikaliin KPK, jadi didiemin aja. Didiemin. Tapi yang lain ini yang di kanan dikali supaya menjadi KPK. Kalau 1 elektron kan harus dikali 5. Kalau 5 elektron harus dikali 1 supaya KPK-nya supaya sama dengan KPK-nya yaitu 5 gitu. Kalau sudah kan bisa kita kaliin ya. Yang Cl2 tadi tak suruh diem aja, yang ini dikali 5, yang ini dikali 1. Nah, kalau sudah ya, sekarang yang sendirian tadi, yang ini disetarain manual. Ini kan Cl-nya ada 5 tambah 1 kan 6. Berarti ini dikali 3 biar jadi 6 juga. Kalau sudah kamu masukin molnya, ini kan 7,5 molnya Cl2 dibandingin ke ClO3 min. Kalau 3 itu 7,5, kalau 1 berarti 2,5 kan. Tinggal dibagi 3 karena koefisiennya 3:1. Hayo. Harusnya 2,5. Oh, 2,5. Kok gue ngomong 3 sih? Ya, 2,5 ini benar kan? Kok gue bingung sendiri sih? Ini 2,5, iya benar. Kok aku nyari jawaban 3? Karena perbandingan koefisien 3:1. Oh iya, tadi aku ngomong gitu ya, makanya jadinya gue mikir angka 3. Padahal kan harusnya 2,5 jawabannya. Karena perbandingannya 3:1, kalau 7,5 itu 3, berarti satunya adalah 2,5. Ya, sorry, jawabannya benar kok, 2,5. Ya, jawabannya C. Ini yang nyetarin siapa? Ini salah ini, tolol. Ya. Jadi begini, ini 10 lagi. Nah, ya sudah kalau gitu nggak apa-apa. Kalau sudah, ya kita lanjut ke berikutnya. Oke, ini sama kayak yang tadi. Ya, kita nyari biloxnya. Kayaknya kita pakai setengah reaksi aja ya. Ini kan Al-nya menjadi Al3+. Sebenarnya ini kan nggak ada O-nya, berarti nggak mungkin nambah H2O, nggak mungkin nambah H+, jadi langsung elektron aja. Ini kan 0, ini plus 3, berarti ini harusnya ditambah 3 elektron, karena selisihnya kan 3. Nah, kalau sudah, ini kan yang setengah reaksi Al. Sekarang yang setengah reaksi OS, osmium. Osmium itu apa? Logam paling padat di bumi bukan? Paling densitasnya paling tinggi. Kayaknya gitu deh, nggak ngerti gue. Itu kayak gitu-gitu tuh harus dihafalin ya, siapa tahu keluar, soalnya ada apa gitu-gitu loh. Kayak deg-degan gitu loh. Nah, terus yang ini nih, yang osmium kan sudah tahu nih, OSN plus menjadi OS doang. Nah, berarti kan ini bilangan oksidasinya kan N. Ini bilangan oksidasinya 0. Berarti kan selisihnya sebesar N ya. Berarti ini harus ditambah sejumlah N elektron. Kalau sudah, sekarang kamu lihat molnya. Ini kan 18 gram logam Al. Berarti molnya Al adalah 18 dibagi 27. Berapa bagi 9? 2/3 ya. Nggak usah didesimalin, jangan kebiasaan didesimalin. Ini 2/3. Kalau ini 2/3, berarti elektronnya adalah 2 mol dong, kan dikali 3. Ini koefisiennya 1/3 ya. Kalau sudah, kita pindah kayak tadi. Kalau dipindah reaksi, asalkan zatnya sama ya, sama-sama elektron, molnya sama. Berarti ini tetap 2 mol. Padahal, osmiumnya kan juga tahu molnya ya. Molnya osmiumnya itu adalah 190 gram di sini ya. Dibagi sama AR-nya 190, yaitu 1. Berarti di sini kan 1 mol.
Nah, padahal ini kan perbandingan molnya 2:1 ya. Nah, padahal ini kan koefisiennya 1. Berarti biar 2:1, ini koefisiennya harus 2. Ya, makanya nanti jadinya OS berapa plus sorry. Sorry, bentar. Kan tadi aku bilang apa sih? Ini kan perbandingannya 1:2. Berarti koefisiennya harus 1:2. Artinya kalau ini 1, ini harus 2 gitu. Berarti kita tulis dulu aja ditambah 2 elektron. Nah, artinya kan dia mengalami reduksi 2 elektron kan? Padahal ini bilognya kan 0. Nah, berarti ini kan harusnya biar reduksi 2 elektron, ini bilognya harus OS 2 plus dong. Supaya mengalami reduksi 2 elektron jadi OS doang, osmium doang. Berarti jawabannya adalah B. Ini udah aku jelasin tadi 2 soal di halaman yang sebelum-sebelumnya, tapi di video ini kok. Terus yang ini tinggal dikerjain aja ya. Aduh capek gue ini. Jujur baru capek banget, jadi kayaknya aku jadiin 3 part ya. Yang ini pakai setengah reaksi aja, pakai bilog saja ya. Karena cuma nyetarain biasa, nggak ada aneh-aneh. Ingat kalau ada OH min, H plus, H2O dihilangin dulu aja, karena dia akan ditambahkan di step-step tertentu gitu ya. Langsung aja, berarti langsung aja begini, sebentar. Saya ini harus dikecilin dulu kayaknya. Nih. Tuh, sini aja ya. Udah gitu aja lah, nggak apa-apa, biarin aja. Gini ya. Nah, gitu. Ini kan bilognya 0, ini bilognya 4 kurang 1 kan 3. Ini kan 6 min 1 kan 5, ini kan min 3. Nah, berarti ini reduksi berapa? 8. Ini oksidasi berapa? Oksidasi 3. Berarti KPK-nya berapa? KPK-nya 24 kan? Berarti yang 8 harus dikali 3, yang 3 harus dikali 8. Ya sudah, kita kali aja ya. Jadinya kan seperti ini, 8Al ditambah 3NO3 min menjadi ALO2 min-nya dikali 8 ditambah sama 3NH3. Kemudian masuk step 5 yang menganalisis muatan. Ini kan 8 kali 0 itu 0. 3 kali 1 kan min 3. 8 kali min 1 kan min 8. Itu yang kiri sama kanan dibedain ya. 3 kali 0 kan 0. Berarti ini totalnya min 8, ini totalnya min 3. Berarti selisihnya adalah 5 ya. Berarti dia ditambahin di step 6 itu adalah, karena dia mintanya OH min di soal, OH min ditambah di sisi yang muatannya lebih kecil. Lebih besar maksudku. Ya, min 3 sama 8 kan lebih besar min 3, berarti ditambahin berapa OH min? Ya sesuai dengan selisih muatannya tadi. Kalau enggak ya ngapain kita nyari ya. 5 OH min. Jadi 8 ALO2 min ditambah 3 NH3. Ya sudah gitu doang sih. Berarti 5 dan NH3-nya berapa? 3. Udah gitu aja ya. Penyataan bilogs, aku nggak mau kalau mendetailkan penyataan bilogs karena banyak. Ya. Udah gitu aja ya. Sampai saat ini gitu dulu aja, capek gue soalnya. Bye.